Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul Surah At-Tariq. Surah At-Tariq di sini langsung ayat 5 dan cuma ayat 5 yang dibahas di sini. At-Tariq yang datang di malam hari artinya. Bukan Tariq artinya jalan itu, tapi At-Tariq secara makna diterjemahkan dengan yang datang di malam hari. Di ayat 5 ini dikatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. At-Tariq ayat 5. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini At-Tariq ayat 5 turun berkenaan dengan Abul Asad yang berdiri di atas kulit yang sudah disamak sambil berkata dengan sombong, "Hei golongan Quraisy, siapakah yang bisa memindahkan aku dari kulit ini? Akan aku beri hadiah." Selanjutnya ia berkata, Muhammad menganggap bahwa penjaga pintu jahanam itu berjumlah 19. Ada ayat yang mengatakan alaiha tis'ata asyar. Jadi neraka itu penjaganya ada 19 malaikat. Aku sendiri sanggup mewakili kalian mengalahkan yang 10 dan kalian mengalahkan yang 9-nya lagi. Ayat ini At-Tariq ayat 5 turun sebagai sindiran terhadap perbuatan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ikrimah radhiyallahu anhu. Manusia itu
kalau sudah sombong itu biasanya bermula dari lupa. Jadi sombongnya manusia itu biasanya bermula dari lupa. Termasuk lupa asal muasal penciptaannya. Makanya diperintah oleh Allah untuk melihat dari mana asal muasal dia dulu diciptakan. Ini supaya orang itu tidak sombong. Karena orang itu kalau sombong ya tadi, di samping dia lupa asal muasalnya, akhirnya ya lupa diri. Sampai malaikat pun ditantang, kira-kira gitu. Nah, sampai kadang siksa neraka pun dibuat candaan, seolah-olah dia berani menghadapi siksa neraka itu. Ya begitu kalau nggak ada iman. Begitu kalau nggak ada iman, dan begitu kalau orang lupa diri dan lupa asal muasal penciptaannya. Makanya dalam Islam itu kita ini disyariatkan sholat 5 waktu. Itu sebenarnya sebagai jangkar pengingat. Jangkar pengingat betapa kita ini hamba yang butuh pada Tuhan kita. Jadi sholat 5 waktu itu yang wajib itu, apalagi tambah dengan yang sunnah-sunnah, itu semacam jangkar pengingat bahwa kita ini hamba yang butuh kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita sholat, kita dibuat sadar bahwa kita ini hamba gitu loh. Karena orang itu kalau nggak diingatkan lama-lama lupa. Sementara ingatan manusia itu pendek. Demikian juga kenapa ada syariat doa, itu juga untuk jangkar pengingat betapa sebenarnya kita ini lemah, butuh pertolongan Allah. Itu sebenarnya kenapa kok agama ini mensyariatkan kita sholat, doa dan macam-macam. Itu di samping ada janji balasan dari Allah yang lebih baik, di samping itu yang tidak kalah utamanya adalah sebagai jangkar pengingat betapa sebenarnya kita ini hamba yang butuh kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pengingat supaya kita ini tidak lupa diri dan tidak lupa asal muasal kita sebelumnya. Orang yang sombong, orang yang gagah, orang yang sombong dengan kegagahannya, lantas kemudian dia zalim dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Dia lupa bahwa dia tidak menguat selamanya. Dia lupa bahwa dia tidak menguat selamanya. Akan ada masa secara pasti di mana dia pasti akan melemah dan akhirnya binasa. Cuman ya tadi banyak orang yang tidak menyadari itu. Demikian juga ketika orang kemudian lupa akan asal muasalnya, sehingga dia yang sadar terkait dengan apa yang dia rasakan sekarang, yaitu full power. Dia lupa bahwa tadinya dia lemah, kemudian Allah buat dia menguat. Ya, sampai pada puncak kekuatannya, di mana mau atau tidak mau dia akan dipaksa kembali untuk melemah hingga summa radadnahu asfala safilin. Itu sunnatullah, saudara. Sistem yang Allah bangun. Matur nuwun ya, jazakallahu khairan. Semoga Allah berkahi jenengan. Semoga setelah harapan baik jenengan segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Matur nuwun ya, matur nuwun. Jadi itu, makanya saya ulang sekali lagi, kita ini bersyukurlah kalau masih mau sadar tadi. Nah, perihal sababun nuzul tadi, di mana orang nantang-nantang malaikat, nantang-nantang soal neraka, siksa neraka, dan lain sebagainya, itu pertama pasti karena tidak ada iman. Kalau dia ada iman, ada kepercayaan tentang itu, tentu dia tidak akan berani berkata begitu. Dan pada akhirnya orang-orang seperti ini akan melihat kenyataannya. Yang kalau bahasa Al-Quran, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun.
Sekarang kamu belum melihat, tapi nanti akan ada masa di mana kamu pasti akan mengetahui itu. Cuman sayangnya begitu tahu, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Pas tahu-tahu dalam kondisi di mana dia mati. Taunya setelah mati atau akan mati. Jadi taunya begitu dia akan mati, tahu ya wis terlambat. Akhirnya yang dia lihat tidak hanya sekedar sisi akhirat, tapi sisi kelam akhirat, yaitu neraka. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Dan ayat ini dimulai oleh Allah dengan pernyataan alhaakumut takatsur. Alha telah melalaikan kum kalian apa at-takatsur, banyaknya harta. Jadi kadang ya banyaknya harta, kuatnya kekuasaan, kekuatan full power masih itu kadang membuat orang lalai, lupa. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun, tapi begitu sadar, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Orang itu kalau belum akan mati itu gak koyok-koyok, lupa. Saya itu masih ingat betul itu. Ada jamaah saya itu manggil saya ke rumahnya. Ceritanya putra beliau itu mengalami kondisi yang tidak seperti biasanya. Jadi sang putra ini anak muda yang masih gagah, usianya masih 19 tahunan, dikenal pemberani, bahkan sangat pemberani anaknya ini. Berani bahkan sangat pemberani. Pokoknya anaknya gagah. Tapi tiba-tiba hari itu atau beberapa hari itu dia dalam kondisi ketakutan terus. Sampai bapaknya mengatakan, saya melihat ini bukan anak saya, Ustaz. Anak saya enggak seperti ini. Tapi dia seperti dalam ketakutan terus. Akhirnya saya datang, saya nasihati semampu saya. Walaupun dalam hati itu ya agak curiga itu dalam hati itu. Ada apa ini? Biasanya anaknya ini gagah, berani, menter kalau bahasa kita. Kok tiba-tiba mentalnya ciut. Mentalnya itu lemah, ketakutan dan begitu seterusnya. Selang berapa waktu saya dapat kabar beliau wafat. Anak ini wafat. Oh, ini mungkin yang kata Nabi, di mana sebelum malaikat maut datang sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, malaikat maut itu bisa dilihat, dalam riwayat itu katakan malaikat pendahulu yang datang itu bisa dilihat oleh yang bersangkutan sejauh mata memandang. Kata Imam Al-Qurtubi beliau menambahkan, orang yang enggak ngerti dikira itu jin. Sehingga kadang minta diruqyah, kata beliau itu gitu. Oh, rupanya orang-orang yang mentalnya kuat itu begitu ngadepi malaikat ya ciut juga ternyata itu. Jadi orang-orang yang gagah-gagah itu begitu ngadepi malaikat ya ternyata ya ciut juga ternyata. Maka orang tadi yang menantang-nantang malaikat itu dia karena belum ketemu saja. Begitu ketemu rupanya ya mentalnya ya ciut juga rupanya. Dan yang pasti yang menguasai hati makhluk itu Allah. Allah kuasa meletakkan rasa berani dalam hati makhluk, sebagaimana Allah kuasa juga meletakkan rasa takut dalam hati makhluk, sebagaimana pula Allah kuasa menghilangkan rasa takut dalam hati makhluk. Fir'aun itu dikenal sebagai raja yang bengis, dikenal sebagai raja yang kalau dia nggak cocok dengan seseorang itu langsung main bunuh saja. Dan di saat dia punya program membunuh bayi Bani Israel, begitu melihat wajah Nabi Musa, nggak jadi membunuh. Kenapa? Allah letakkan rasa nggak tega dalam hatinya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Jadi Fir'aun itu jangan mau setiap ada bayi Bani Israel laki-laki itu maunya dibunuh. Tapi begitu melihat Nabi Musa, dia nggak tega. Allah letakkan rasa nggak tega itu aja udah nggak bisa itu. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Allahu Akbar. Fir'aun itu tipe orang yang kalau nggak cocok sama orang main bunuh saja. Tapi begitu menghadapi Nabi Musa,
Allah kendalikan tangannya sehingga tidak bisa bertindak lebih dari apa yang telah Allah tetapkan. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, semua ini dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sombong itu biasanya lupa asal muasalnya, lupa diri bahwa dia itu bisa karena dipisahkan oleh Allah, dia itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kalau ada orang bilang dia hebat karena dihebatkan oleh Allah. Allahu Akbar. Di mana ada masa di mana kita ini lemah, menguat sampai puncak kekuatannya. Nanti kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Melemah lagi sampai seperti anak kecil lagi. Kalau nggak pengen seperti anak kecil lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ditata imannya, perbaiki amal solehnya, nah, insyaallah tidak akan mengalami summa radadnahu asfala safilin. Insyaallah. Olahraga penting, pingpong ya penting. Tapi menata iman, menata amal soleh itu juga jauh lebih penting. Bukan jauh lebih penting. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Karena itu terkait dengan kesehatan ruhani. Nah, kesehatan apa? Ruhani. Lanjut. Sekarang sababun nuzul surah Al-A'la yang paling tinggi. Ini langsung juga cuman satu ini sababun nuzul surah Al-A'la ayat 6 langsung ini. Cuman satu ayat aja di sini ya, di buku ini maksudnya. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi, maka kamu tidak akan lupa. Nabi itu sekali mendengar langsung hafal dan tidak akan bisa lupa kecuali dibuat lupa oleh Allah. Jadi kalau bahasanya Nabi, inilah unsi walakin unsa. Saya tidak pernah lupa kecuali dibuat lupa. Dan Nabi pernah dibuat lupa oleh Allah supaya tidak dituhankan, supaya terlihat sisi manusianya, dan supaya kalau kita lupa kita punya solusinya gitu ya. Itu punya solusinya. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa apabila Jibril alaihissalam datang membawa wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau suka mengulang kembali wahyu itu sebelum Jibril selesai menyampaikannya karena takut lupa lagi. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jaminan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa pada wahyu yang telah diturunkan. Diriwayatkan oleh At-Tabarani yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam sanadnya terdapat Juwaibir, perawi yang sangat dhaif. Namun memang Nabi itu pernah bersabda memang. Ini kalaupun dilemahkan riwayatnya, namun Nabi itu pernah bersabda memang, inilah unsi walakin unsa au kama qalu. Saya ini enggak pernah lupa kecuali dibuat lupa oleh Allah. Dan mengenai hal ini Allah pernah menegur nabinya, dan Nabi wajarlah dapat wahyu sewenang kayak buru-buru ingin segera menghafalnya gitu loh. Sehingga ketika malaikat Jibril menyampaikan, Nabi kadang buru-buru mengikuti karena saking senengnya, ya wajar itu. Cuman oleh Allah tegur santai saja. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Al-Qur'annya itu wala ta'jal bil Qur'ani, jangan kamu terburu-buru dengan Al-Qur'an itu. Wala ta'jal bil Qur'ani, gimana itu? Saya lupa itu. Wala tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih, ya. Wala tuharrik lisanaka li ta'jala bih. Makanya kalau kita menggunakan teori pembelajaran Nabi, kalau kayak saya ceramahin ini, sebenarnya dengarkan dulu baru tulis. Cuman karena kita bukan Muhammad Rasulullah, kadang kalau dengerin dulu mau nulis tadi apa ya? Itu kita. Tapi kalau Nabi enggak, kalau Nabi itu jaminan mutu ya, beliau dijamin tidak akan lupa. Dan memang Nabi itu dijamin oleh Allah, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah.
kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya tadi inilah unsi walakin unsa. Aku tidak lupa tapi dibuat lupa. Makanya ketika Wahsy masuk Islam, itu Nabi berpesan, di antara pesannya adalah okamakal, tolong Wahsy jangan sering-sering di depan saya. Monggo. Wahsy itu sudah dimaafkan oleh Nabi dan Nabi tidak mungkin bohong. Dan Nabi tidak pura-pura dalam memaafkan Wahsy. Tapi Nabi berpesan, tolong Wahsy jangan sering-sering depan saya. Apakah Nabi benci pada Wahsy? Tidak. Apakah Nabi masih menyimpan dendam kepada Wahsy? Tidak mungkin hati Nabi seorang Nabi punya dendam, nggak mungkin. Dalam hal ini tidak mungkin. Tapi apa kata beliau? Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Jadi kalau bahasa kita, Nabi sanggup memaafkan, tapi Nabi tidak sanggup melupakan. Itu bahasa kita itu. Nabi itu sanggup memaafkan, beliau sudah dimaafkan, dan Nabi tidak mungkin pura-pura dalam memaafkan. Tapi Nabi tidak sanggup melupakan. Itu yang mungkin saya sering bilang di sini, sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Ya, jadi sanggup memaafkan itu syar'i, tapi tidak sanggup melupakan itu soal memori. Nah, kadang orang ini susah move on. Kenapa? Karena kita di sekolah dulu tidak diajari melupakan, tapi diajari menghafalkan. Nah, gitu. Betul kan? Dulu kita di sekolah diajari melupakan apa menghafalkan? Makanya kadang orang susah move on itu karena di sekolah dulu tidak diajari melupakan, tapi diajarin apa? Menghafalkan. Nah, itu seperti itu. Oh, lanjut. Jadi saya ulang sekali lagi. Dalam hal ini Nabi tidak mungkin lupa. Saya ingin kembali dikit ke pembahasan ayat sebelumnya. Ada yang terputus ya tentang anaknya jamaah saya yang akhirnya beliau wafat itu. Jadi memang dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, yang ini sudah selesai tadi. Jadi kembali dikit ada yang kurang tadi. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kalau kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Yang kalau kata Nabi aukamakal, malaikat ini bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab At-Tadhkirah, beliau mengatakan, namun keberadaan para malaikat ini dirahasiakan oleh Allah. Sehingga kadang orang yang akan meninggal itu mau cerita ke orang lain bahwa dia sudah melihat kedatangan malaikat, kedatangan utusan Allah itu, cuman nggak sampai selesai ceritanya, kadang cerita yang lain teralihkan yang lain, atau jelas ceritanya cuma yang dicerita itu gak mudeng, gak paham kadang. Itu seperti itu. Karena orang kalau menjelang meninggal itu tanpa dia sadari, kesadaran itu menyentuh dua alam, alam dunia yang masih dia tinggali sama alam akhirat. Itu dua kesadaran. Seperti bayi yang akan lahir itu kan sebagian badannya sudah mulai menyentuh alam dunia, sebagiannya masih menyentuh alam rahim gitu. Itu mirip seperti itu. Nah, Imam Al-Qurtubi juga mengatakan orang yang tidak paham kadang mengira malaikat itu jin. Sehingga dia kadang minta diruqyah. Dan saya pernah ketemu orang seperti ini, di mana sebelum wafatnya dia minta diruqyah karena katanya diikuti orang gitu. Ada orang yang ngikuti dia terus. Itu saya juga sama dalam hati itu bertanya apakah ini? Ternyata betul, selang berapa waktu beliau wafat. Nah, malaikat-malaikat ini kalau orangnya baik, dalam hadis itu namanya malaikat rahmat. Ada SOP-nya dalam hadis itu. Tidak usah khawatir, kalau jenengan kedatangan tenang, ada SOP-nya. SOP-nya itu para malaikat ini ngucap salam. Assalamualaikum, permisi dulu. Jadi enggak tahu-tahu datang itu, enggak, permisi dulu. Kecuali yang akan mati itu orang jubahat. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Makanya datang malaikat azab. Nah, yang ini enggak pakai permisian. Bentuknya juga beda. Kalau yang pertama tadi wangi, harum, bagus, indah. Bentuknya itu indah bentuknya itu.
Saya nggak ngomong ganteng, nggak ngomong cantik, karena malaikat itu nggak ganteng, nggak cantik, indah bentuk dan menyenangkan. Berapa lama jarak? Kalau yang malaikat azab, pokoknya bentuknya gak enak itu aja bentuknya. Gak pakai assalamualaikum juga. Berapa lama jarak antara kedatangan malaikat pendahulu ini dengan malaikat maut datang itu? Berapa lama jaraknya? Kalau di hadis yang saya baca, Nabi tidak menyebutkan jaraknya. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu, beliau mengatakan, tapi ini bukan penjelasan Nabi, penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu bahkan bisa terjadi, kata beliau, 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu bisa terjadi bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Kalau dia orang yang baik, maka malaikat rahmat itu akan ditugasi oleh Allah untuk menuntun orang ini guna husnul khatimah. Jadi orang ini dibantu oleh Allah untuk husnul khatimah. Tapi kalau orang itu jahat, maka seliurannya setan dari bangsa jin yang ingin menggoda orang ini supaya husnul khatimah tidak dihalang-halangi oleh malaikat azab itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, mungkin tadi saya bilang yang dilihat oleh orang yang akan meninggal tadi, yang sampai mentalnya jatuh itu adalah malaikat pendahulu itu. Itu seperti itu. Makanya jangan sok-sokan nantang nantang neraka, nantang malaikat. Karena kalau sudah ketemu betul, Allah cabut rasa beraninya, Allah letakkan rasa takut dalam hatinya, ya sudah. Sekalang kabut, gak karu-karuan. Allah. Karena untuk menjatuhkan seseorang itu cukup Allah letakkan rasa takut, itu sekalang kabut orang itu. Itu seperti itu. Maka kalau kita pernah baca Qasasul Anbiya tentang Nabi Musa itu, ketika Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun itu, apa di antara doa Nabi Musa? Ya Allah, letakkanlah rasa takut dalam hati saya ke dalam hatinya Fir'aun. Jadi tolong pindahkan rasa takut saya, karena kan dia kekuasaannya luar biasa. Ya Allah, tolong letakkan rasa takut saya yang ada dalam hati saya ini, pindahkan ke hatinya Fir'aun. Nah tadi Fir'aun itu ditahan oleh Allah gara-gara rasa takutnya Nabi Musa dipindah ke hatinya Fir'aun. Itu seperti itu. Itu di antara doa beliau. Loh, Nabi Musa kok ada rasa takut, Ustaz? Lebih tepatnya Nabi Musa itu bingung ngadepi Fir'aun ini. Karena dia tahu masa kecilnya. Tahu masa kecilnya Nabi Musa. Makanya kan Fir'aun itu kalau ngatain Nabi Musa, "Loh, kamu loh Musa yang sing gedekno ya aku," kira-kira gitu. Fir'aun itu kalau sesumbar sama Nabi Musa, "Kamu itu yang membesarkan nih aku." Itu kalau orang sekarang kena mental ya. Kalau orang sekarang misalnya gitu. Saya pernah mungkin cerita di sini ya. Saya itu ceramah di depan paman saya, Pak D saya, Bude saya. Itu mending saya ceramah depan menteri itu, bener ya? Kenapa? Bude saya, Pak D saya itu ngerti kecilnya saya. Saya itu kan di sini aja dipanggil Ustaz. Pulang ke Lumajang panggil Tole saya, Le, gitu. Kapan tak Le? Tole itu tong, sep gitu, asep gitu. Iya, apa? Ujang, iya. Allahu Akbar. Jadi saya kalau suruh ceramah depan Pak D saya, Bude saya itu dari dulu itu Allah yang bapak saya itu kan sering jebak saya. Ada acara reuni keluarga, saya nggak datang, saya bilang gitu. Nanti suruh ceramah. Kata bapak, enggak suruh ceramah. Kata bapak saya gitu. Emang bapak saya nggak nyuruh ceramah, tapi MC-nya kan nyuruh akhirnya itu. Itu saya itu paling nggak enak itu ceramah depan kakak-kakak saya, kakak-kakak sebut. Karena mereka tahu kecilnya saya gitu. Makanya kalau kata Imam Syafi'i itu, la tatlubil izzata fi ardin wulidta fiha, kata beliau. Jangan kamu cari kemuliaan di bumi di mana kamu dilahirkan. Karena orang yang di bumi di mana kita dilahirkan, orang itu tahu kecilnya kita. Ya tadi, mbok ditokohkan di kancah internasional atau nasional, begitu pulang kampung, orang itu kena celuk tulis. Nggih Pak D, itu seperti itu. Nah, Nabi Musa ini bayangkan mau berdakwah kepada orang yang tahu kecilnya Nabi Musa, bahkan dia termasuk yang dalam tanda kutip membesarkan Nabi Musa di istana ini.
Maka beliau berdoa itu. Daripada kena mental, beliau berdoa tadi itu. Di antaranya yang populer, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengajukan proposal waj'al li waziran min ahli Haruna akhi, itu di antaranya. Nah, kalau kita baca di Qasasul Anbiya, bahkan di antara doa Musa, ya Allah, tolong pindahkan rasa takut hamba ini ke dalam hatinya Fir'aun saja. Nah, itu jadi sama kalau kita ngadepi orang kok ada rasa takut, ya Allah, tolong pindahkan rasa takut saya dalam hati dia saja ya Allah. Kira-kira gitu. Pun itu di antaranya. Nah, makanya jangan nantang-nantang. Saya itu pernah ketemu dengan seseorang yang beliau ini punya 2 orang anak ya. Yang pertama anak laki-laki, anak asli laki-laki. Yang kedua anak perempuan, anak pungut. Sampai dengan cerita ke saya nggak tahu sekarang ya. Sampai dengan cerita ke saya saat itu, beliau ini tidak memberitahu bahwa anak perempuan ini adalah anaknya orang lain, bukan anak asli lagi. Putranya, anak pertamanya itu mengingatkan bapaknya, Pak, ini kalau dalam Islam harus diberitahukan, karena nanti berkaitan dengan perwalian, waris dan macam-macam mahram. Jangan bapak tidak beritahukan. Tidak akan saya beritahukan. Loh, dosa loh Pak, dosa besar ini, mengaburkan nasab. Kata bapaknya ngomong gini, semua resikonya bapak yang tanggung. Bapak tidak takut menanggung dosanya, menanggung resikonya. Wow, itu ngomong gitu si bapak ini. Ya semoga Allah ampuni beliau ya, amin Allahumma amin. Masih hidup sampai sekarang beliau. Semoga diberi kesadaran oleh Allah untuk bertaubat. Karena pernyataan itu ngeri sebenarnya. Dia berani berkata begitu kan karena masih gagah di dunia itu kan. Wah, aku tak tanggung aku kabeh. Wah. Perkara akhirat itu tidak sesederhana perkara dunia yang mungkin sakitnya hanya sebatas fisik saja atau sebatas pada bagian hati tertentu saja. Akhirat itu masalahnya gila, begitu Allah letakkan penderitaan dalam hatinya, dalam penderitaan yang luar biasa ditambah lagi dengan aneka murka yang juga sangat luar biasa, itu enggak tertahankan itu. Orang berani berkata gitu kan karena masih gagah saja. Ketika semua itu Allah cabut, mulai terasa sudah. Itu kalau mau menyadari di dunia dan segera tobat, alhamdulillah. Kalau tidak, bagaimana? Maka jangan begitu. Kalau sama Allah jangan gitu. Kalau sama Allah itu mending ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Itu. Jangan sok-sokan gitu loh. Kalau sama Allah itu, kalau sama Allah itu ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Gitu. Itu kalau kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya sababun nuzul surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah sama satu ayat juga, hari pembalasan. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan onta bagaimana dia diciptakan? Dalam satu riwayat dikemukakan ketika Allah melukiskan ciri-ciri surga kaum-kaum yang sesat merasa heran, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai perintah untuk memikirkan keluhuran dan keajaiban ciptaan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Qatadah. Karena di antara binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran itu adalah onta. Karena ternyata onta ini mempunyai kekhasan yang luar biasa. Nah, orang-orang di masa itu yang gak percaya dengan keajaiban ciptaan Allah, di antaranya disuruh merenungkan ciptaannya yang namanya onta ini. Ini bukan semata-mata soal Timur Tengah atau Arab, tapi lebih dari itu memang onta ini punya sisi kehidupan yang dinilai sangat luar biasa. Jadi saya bukan ahli biologi, cuma silakan nanti cek saja di mana onta itu sekali minum itu bisa bertahan sekian 1 bulan atau 2 pekan, itu saya lupa itu sekali minum itu. Yang saya tahu kencingnya 2 minggu sekali, kencingnya itu onta itu. Kan saya pernah ke Hudaybiyah itu, ke peternakan onta, jual kencingnya onta.
Saya minum susunya doang, nggak minum kencingnya. Ya, jadi ya kan untuk obat itu katanya. Dan Nabi yang mengajarkan itu sehingga sah-sah saja. Nah, tapi yang saya maksud itu gini loh, maksud saya itu. Onta itu binatang yang sangat unik tadi. Sependek yang kalau saya tidak salah baca, sekali minum itu bisa untuk waktu kalau nggak salah sepekan, untuk satu perjalanan 2 pekan kalau nggak salah itu ya. Makanya di gurun Sahara yang tanpa air pun dia bisa bertahan. Dan ketika disembelih oleh Sayyidina Umar, di dalam onta itu ada kantong air yang airnya itu masih seger gitu. Jadi di dalam perut onta itu ada kantong air yang ketika diambil Sayyidina Umar, itu isi airnya itu masih seger gitu ternyata. Itu seperti itu. Dan ada banyak mungkin manfaat dari daging onta yang saya tidak paham, tapi yang pasti memang di dalam makhluk yang bernama onta ini ada banyak kekhasan-kekhasan yang luar biasa. Sebenarnya ini bisa juga diartikan dengan itlaqul juz'i iradatul kull ya. Allah menyebutkan sebagian ciptaannya untuk kemudian direnungkan. Tidak hanya binatang itu tapi semua binatang. Maka kalau kita nonton itu risetnya orang-orang barat tentang dunia binatang itu apa namanya National ya itu apa namanya itulah itu. Nah, itu saya memperhatikan satu binatang saja itu ternyata punya kekhasan yang sangat luar biasa yang kita melihat itu ya Allah sampai segitu-gitunya ya Allah membuat keseimbangan dalam kehidupan binatang itu di alam liar di Afrika sana dan macam-macam. Nah, itu di antara ciptaan-ciptaan Allah itu. Nah, itu ada banyak hal yang mungkin manusia itu nggak terpikirkan itu. Nah, Allah mau bilang surga itu nikmatnya memang nggak bisa dibayangkan. Dan sebagaimana di dunia Allah kuasa menciptakan dengan aneka keindahannya yang luar biasa atau kehebatan yang luar biasa, maka menciptakan yang lebih dari itu tentu bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Ya, Pak Ustaz. Oh nggih, monggo. Tentang riwayat malaikat terdahulu sebelum malam Ramadan itu di hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Apakah malaikat itu yang membawa ruh ke langit yang ke ilin dan sijin itu tugasnya itu atau malaikat siapa? Oke. Sampun? Baik. Sependek yang saya baca betul. Jadi malaikat itu nanti yang ditugasi oleh Allah membawa roh itu terbang ke langit. Di dalam hadis itu diceritakan kalau orang yang meninggal itu orang yang baik ruhnya aromanya wangi. Karena amal soleh itu aromanya wangi dan disambut dengan sutra dari surga dan digendong menuju terbang ke atas langit melintasi para arwah orang-orang terdahulu yang sudah meninggal, termasuk juga melintasi para malaikat, sehingga para malaikat karena mencium aroma wanginya dia bertanya, ini ruhnya siapa kok aromanya wangi banget? Maka disebutlah oleh malaikat rahmat yang menggendongnya itu dengan mengatakan ini si fulan dengan sebutannya yang paling bagus, misalnya ini si fulan donatur Masjid Baitur Rahim, ini si fulan yang rajin taklim, ini si fulan yang rajin membantu orang miskin, ini si fulan yang rajin nyambung silaturahim. Pokoknya disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nanti kalau dia pegang tiket, langit pertama dibuka, kedua dibuka, ketiga dibuka, keempat sampai ketujuh tembus Sidratil Muntaha hingga perjumpaan dengan Allah dalam hadis itu, dihadapkan dengan Allah, kemudian Allah ampuni dia dan dikembalikan ke barzahnya. Kalau dia tidak termasuk yang bebas fitnah kubur, maka dia akan diproses fitnah kubur, pertanyaan kubur, dan pasti lulus karena sudah diampuni oleh Allah. Dan begitu lulus pertanyaan kubur, Allah berfirman dalam hadis itu, buka lorong atau pintu tembus surga, sehingga kuburnya itu menjadi seperti taman-taman surga. Ya, semoga kita termasuk yang itu, amin, insyaallah. Mudah-mudahan orang tua kita juga, amin, Allahumma amin, insyaallah. Nah, tapi kalau dia juahat, rohnya itu keluar dengan aroma yang busuk, karena memang perbuatan maksiat itu aromanya busuk. Dan dia enggak pakai sutra dari surga kalau ini, pakai gombal amoh dari neraka,
Gombal amoh itu napa? Yes, gombal itu. Dicengkewing, bukan digendong, dicengkewing tenteng aja. Dibawa terbang ke langit, aromanya busuk sampai para malaikat berkata, "Ruhnya siapa ini? Badek banget," kata malaikat-malaikat yang dilintasi. Maka kata malaikat yang membawa, "Ini si fulan," disebutkan hal terburuknya. Ini si fulan yang kalau kampanye suka janji tapi diingkari misalnya gitu. Ini si fulan yang koruptor misalnya. Ini si fulan yang suka pokoknya yang jelek-jelek lah. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Langit pertama sudah ditolak. Allah enggak berkenan menerima. Kata Allah banting ke barzahnya, dibanting ke barzahnya sampai di barzahnya ditanya oleh malaikat, pasti tidak lulus sudah kalau. Karena kan Allah tidak berkenan menerima dia. Begitu enggak lulus, Allah bilang kepada malaikat, buka lorong atau pintu tembus neraka. Sehingga jadilah kuburnya itu jurang-jurang neraka. Itu yang Allah gambarkan antara dalam Al-Quran di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 46. Surah ke-40 ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Pada waktu pagi dan petang Allah tampakkan kepada mereka neraka. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang terakhir ini na'udzubillahi min syarri dzalik. Oke, monggo yang lain silakan. Oke, monggo Pak Nur Al-Fatah. Ya, Raudhah kenapa? Itu kan hanya kesalahan itu. Dalilnya apa sih kemudian kita berada di Raudhah, kita ada kita di Taurat. Terus, sambung itu. Gimana sih? sih? Baik, sependek yang saya pahami berkaitan dengan tempat di tanah haram sana, Mekah maupun Madinah, yang secara eksplisit disebutkan tempat itu mustajabah sebenarnya multazam. Sependek yang saya baca ya dalam beberapa riwayat berkaitan dengan tempat yang secara eksplisit disebutkan mustajabah itu adalah multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu multazam dan itu mustajabah doa di situ. Beberapa orang menempelkan dadanya di dinding Ka'bah itu sambil berdoa. Itu doa di multazam namanya. Itu secara eksplisit riwayatnya menyebutkan tentang mustajabahnya doa. Kalau Raudhah memang tidak disebutkan secara eksplisit. Baik itu sholat sunnahnya maupun doanya itu mustajabah, tidak secara eksplisit. Cuman itu dipahami oleh para ulama dari riwayat di mana Nabi mengatakan aukamaqal antara mimbarku dengan rumahku itu raudhah min riyadil jannah. Dalam fikihnya para ulama dipahami begini. Surga itu tempat di mana doa itu dikabulkan. Kalau kita baca di surah ke-41 ayat 30, 31, 32 itu kan ada pernyataan Allah di mana orang di dalam surga itu mendapatkan apa yang dia mau kan. Nah, itulah yang dipahami oleh para ulama bahwa raudhah itu adalah tempat yang mustajabah. Tapi secara eksplisit Nabi tidak menyebut itu. Nabi yang secara eksplisit menyebut ini adalah taman-taman surga. Nah, para ulama juga memahami Nabawi itu keseluruhannya adalah taman-taman surga, Raudhatul Jannah. Nabawi itu secara keseluruhannya itu adalah Raudhah min riyadil jannah. Cuman Raudhah min riyadil jannah yang super itu ada antara mimbar Nabi dengan dalam beliau. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya kita berdoa di Nabawi itu seluruhnya Raudhah. Cuman Raudhah yang paling top keutamaannya itu antara mimbar Nabi dengan dalam beliau. Mengenai sholat sunnah di situ berlaku ketentuan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebagaimana di masjid-masjid yang lain. Jadi kalau ditanya apakah ada sholat khusus di Raudhah, jawabannya ya ada, namanya sholat tahiyatul masjid, itu yang khusus. Adapun sholat yang lain silahkan, sholat sunnah mutlak atau yang lain. Cuman sependek yang saya baca betul tidak ada istilah sholat sunnah Raudhah memang. Tapi yang khas adalah sholat tahiyatul masjid karena itu dulu masjid yang asli di situ. Nabawi yang asli itu dalamnya Nabi ke sini itu yang asli itu dulu. Dulu yang asli. Nah, sementara yang sekarang udah pelebaran. Cuman ulama memahami seluruhnya Nabawi itu Raudhah. Seluruhnya. Namun yang paling utama adalah yang antara mimbar Nabi dengan dalam beliau itu. Itu yang insya Allah
yang sangat-sangat top dan sangat-sangat mustajabah itu. Jadi statement beliau itu ada benernya walaupun tidak sepenuhnya bisa diterima. Karena kan nanti orang yang salah paham dengan ceramah beliau itu nanti meremehkan Raudhah. Saya berbaik sangka mungkin beliau itu menghibur orang yang tidak berhasil ke Raudhah aja itu supaya nggak usah terlalu kecewa hanya gara-gara nggak bisa ke Raudhah Nabawi itu sebenarnya ya seolah-olah bahwa beliau mau menghibur itu aja sebenarnya. Tapi tetap usahakan sampai itu ke Raudhah itu. Karena dulu para sahabat itu hanya demi untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, ya mereka berjuang untuk bisa mendapatkan hal itu, mendapatkan kesempatan itu. Dan karena Nabi menyebutkan keutamaannya, maka sepatutnya kita juga memperjuangkan. Dan hari ini menggunakan aplikasi, ya nusuk itu. Menurut mudah susah Pak Haji. Kalau mudah, alhamdulillah. Mau tetap mohon pada Allah, semoga dimudahkan. Karena ada beberapa yang pas mau masuk aplikasi error itu ya ada, alhamdulillah bisa didali. Tetap berdoa. Dan kemarin bareng sama saya ada yang beli itu, Jadi dia beli 120.000 apa? Saya nggak tahu itu 120.000 real apa 120 rupiah, saya nggak tahu itu. Beli 120 katanya. Nggak pakai ribu, 120 dia bilang itu. Mungkin 120 real kali ya. Iya mungkin beli itu. Terus nanya hukumnya ke saya. Kalau di medsos itu ada hukum begini. Oh, enggak boleh itu beli itu namanya nyerobot hak orang lain bla 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 gitu. Ya boleh sih itu fikih ya, sah-sah saja. Cuman saya itu pernah membaca satu hadis itu begini. Ketika Nabi minum itu, sering Nabi itu membagikan minuman itu ke sebelah kanan terlebih dahulu baru sebelah kiri. Saat itu yang sebelah kanan beliau itu anak muda. Sementara yang sebelah kiri itu orang tua. Kata Nabi, diizinkan enggak bekas minuman ini yang hak kamu ini saya serahkan kepada yang tua dulu. Kata sahabat, yang darimu tidak akan aku berikan ke orang lain, tak deweni. Itu demi untuk mendapatkan keberkahan itu, sahabat itu berlomba-lomba. Jadi enggak mau berbagi itu enggak mau. Kenapa? Karena ini keberkahan yang dimensi akhirat. Jadi ingin tetap harus saya dulukan ini barokah. Makanya kalau dalam masalah akhirat kan kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Kalau kaidah fikihnya itu al-itharu fid dunya mahbubun wa fil akhirah fil ibadati makruhun. Mendahulukan orang lain dalam masalah dunia itu utama, dicintai oleh Allah. Tapi mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu tidak disukai oleh Allah. Nah, ini perihal akhirat, sahabat tidak mau mendahulukan orang lain, beliau berlomba-lomba. Jadi kalau Raudhah itu dipandang sebagai targetnya ukhrawi, sebagai bentuk kebaikan ibadah, maka kita mesti berlomba-lomba, jangan serahkan ke orang lain itu. Ya, kita kalau perlu beli tidak apa-apa, yang penting kita bisa masuk ke Raudhah, kira-kira gitu. Itu karena ini konteksnya adalah memperebutkan akhirat, di mana kita juga berlomba-lomba untuk mendapatkan mustajabah. Saya kemarin pas masuk itu, saya pikir karena pakai aplikasi, terus kita bisa berlama-lama gitu. Ternyata sama, diusir juga. Ya begitu saya tahu diusir, ya saya pakai teknik saya yang selama yang saya pakai, sholat saya. Doa yang lama dalam sholat akhirnya saya, biar bisa lama di Raudhah kan. Jadi kalau pakai sholat kita nggak akan diusir. Akhirnya saya berusaha untuk sholat yang lama sudah. Dan doa saya di mana? Di dalam sholat doa saya. Jadi yang lama sekali. Loh, katanya sebagai bahasa Arab. Alhamdulillah saya bisa bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi bisa lama. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Jadi saya sholat yang lama kemarin. Sholat yang lama. Kenapa? Karena biar bisa lama. Saya nggak ngeh itu. Loh, kok diusir juga sama? Orang baru duduk diusir berduduk. Waduh. Berarti sama ini dengan biasanya. Saya pikir karena pakai aplikasi bisa berlama-lama. Ternyata boten sami mawon diusir juga. Akhirnya takbir lagi saya, Allahu Akbar. Salat sunnah yang bisa dikerjakan saat itu. Saat itu saya habis zuhur sebelum asar. Bisa salat sunnah mutlak berkali-kali. Andaikan setelah salat asar itu nggak ada pilihan selain salat tahiyatul masjid yang lama sudah itu. Itu seperti itu. Saya kira itu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, monggo. Nggih. 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 Betul. Kenapa?
Hukumnya baik. Saya mau terangkan dulu gini ya. Sekarang kan aturannya memang kita tidak boleh tawaf di seputaran Ka'bah itu kecuali bagi laki-laki menggunakan pakaian ihram. Kalau nggak begitu nggak bisa masuk gitu. Nah sekarang sementara kan kita kesana di antaranya kerinduannya kan untuk berada di ring satunya Ka'bah itu kan. Maka kalau untuk hal itu misalnya dalam kondisi di mana kita tidak berihram, kita hanya pakai pakaian ihram, kalau Bapak nanya ke saya, itu bagian dari hal yang diperkenankan, tidak ada masalah insya Allah. Dan ini bagian dari memperebutkan akhirat sebenarnya. Bagian dari berlomba-lomba dalam ibadah. Dan ini tidak ada masalah, aneka strategi silakan dilakukan. Yang penting itu ya jangan dolim itu aja. Nah kemarin di medsos ada yang ngomong gini sebagian ustadz, jangan dolim, kalau memang itu bukan jatah kita, jangan masuk dengan makan ihram, biarkan yang yang betul-betul berumroh yang berada di situ. Ya monggo lah, itu fikih ya, sah-sah saja. Tapi saya memandang ini bukan perkara yang begitu. Ini perkara akhirat yang semua orang berebut ingin di situ. Dan kita tidak bisa menghalangi orang untuk hal itu karena memang Nabi berpesan jangan larang setiap orang untuk bertawaf dan bersolat di masjid ini. Makanya kan bukanya sampai 24 jam tidak pernah tutup Masjidil Haram itu. Maka saya memandang ini sebagai bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam masalah ibadah yang kita memang nggak boleh ngalah dalam hal ini. Nggak boleh ngalah, semua berebut itu. Tapi jangan zalim juga, nanti mau baca surat terus orang gitu, jangan juga. Ya kita berjibaku aja, nggak usah pakai nyikut-nyikut orang gitu. Kemarin itu ketika saya mencoba masuk ke Multazam, karena saya lihat ini kok kredit dan kayaknya harus mesti begini tuh, saya mundur akhirnya. Saya bilang sama Allah, pun saya jauh-jauh aja, tidak tega saya kalau harus begini-gini ke orang itu, nggak tega saya. Tapi kalau cuman begini masih bisa saya masih. Tapi kalau harus begini itu nggak tega saya. Sudah, saya daripada nyakiti orang saya mundur aja. Tapi tetap kita berdoa pada Allah di area itu, ya semoga mustajabah itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa aja kalau Bapak nanya saya tidak ada masalah. Cuman usahakan memang di waktu-waktu di mana tidak kredit ya. Biasanya pagi itu. Pagi itu tidak terlalu kredit biasanya pagi itu. Kemarin kita ada program untuk berdoa di Ka'bah kan itu. Terus kemudian dengan ya terpaksa pakai ihram. Pakai ihram tapi bukan diat ihram, dengan ihram. Nah, saat itu alhamdulillah lingkungan Ka'bah tidak kredit. Berarti tidak ada hak orang yang kita ambil kan itu. Jadi andaikan lagi kredit di malam Jumat, malam Isra Mi'raj itu Ka'bah penuh melebihi haji. Sehingga kami yang ihram asli yang umroh itu terpaksa di lantai berapa itu? Agak jauh juga itu. Agak jauh juga itu. Ya alhamdulillah Allah beri kekuatan sampai selesai. Nah, itu yang umroh yang yang pertama kali kita umroh itu. Nah, yang pas program mendatangi Ka'bah itu tidak ramai, sepi. Jadi sehabis sholat subuh itu relatif sepi Ka'bah itu, habis sholat subuh itu. Tapi kalau sudah mulai setelah asar itu udah mulai kredit itu, udah sampai malam itu, sampai malam, sampai subuh bahkan itu, sampai subuh. Tapi kalau pagi setelah sholat subuh itu cenderung longgar, cenderung santai lah. Yang begitu insya Allah kita nggak masuk makan hak orang lain lah, insya Allah. Kalau kita ambil jalan tengah fikihnya ya. Saya tidak menyalahkan kawan-kawan ustadz yang menganggap itu mengambil hak orang lain, itu silakan, itu fikih beliau ya. Cuman saya memandang ini perkara ukhrawi yang dulu para sahabat berebut. Jadi untuk perkara ukhrawi itu para sahabat berebut memang. Itu sampai Nabi bersabda kan, andaikan orang tahu keutamaan shaf pertama dalam sholat berjamaah, orang pasti diundi itu. saking berebutnya, dan itu dibenarkan dalam syariat, tidak ada masalah. Yang penting jangan dolim aja. Maksudnya jangan dolim itu jangan sampai menyakiti orang lain. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi makelaran. Kalau kita keliling menjelang Hajar Aswad kan ada yang teriak, sudah nyium Hajar Aswad. Kalau kita bilang belum, dibantu nyium Hajar Aswad, begitu cium, udah dicari di mana hotelnya itu. Kena 800 real. Alhamdulillah bisa didalik. 800.000 apa teman-teman? Di sekitar itu lah pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nih atau ada lagi? Cukup dulu nih. Ada apa aja dah? Nah, kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sami-sami.